Saya Puspakusuma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Khalimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Perkenalkan, nama saya Yehuda Gabriel Aprendianto, bisa dipanggil Yehuda. Perkenalkan, nama saya Yosanda Rifki Saputra. Gejala biotik adalah segala gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh makhluk hidup atau organisme. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Dalam hal ini, tumbuhan gulma yang secara alamiah mempunyai ketahanan lebih kuat dibanding tanaman pokok yang dibudidayakan akan memproduksi zat alelopati melalui akarnya. Gejala penyakit tanaman adalah kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal tanaman akibat adanya gangguan penyebab penyakit dan gejala yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Organisme pengganggu non-patogen atau yang biasa kita sebut dengan hama adalah kerusakan atau pelukaan fisik secara kontak langsung yang dilakukan oleh organisme sendiri dari golongan insekta atau serangga dan hewan bertulang belakang seperti tikus, burung, dan babi hutan. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Dalam hal ini, tumbuhan gulma yang secara alamiah mempunyai ketahanan lebih kuat dibanding tanaman pokok yang dibudidayakan akan memproduksi zat alelopati melalui akarnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum rambutan. Rambutan adalah suatu tanaman tropis yang tergolong dalam suatu famili larak-larakan atau Sapindaceae dan berasal dari Kepulauan Asia Tenggara. Kata rambutan berasal dari buahnya yang berbentuk seperti kulitnya mempunyai bentuk seperti rambut. Rambutan banyak terdapat di daerah tropis seperti Afrika, Kamboja, Karibia, Amerika Tengah, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Sri Lanka. Pohon rambutan termasuk dalam pohon yang berdaun hijau sepanjang tahun atau biasa disebut dengan evergreen. Pohon rambutan menyukai suhu tropika hangat dengan suhu 25 derajat Celcius rata-ratanya. Tingginya dapat mencapai 8 meter dan biasanya tajuknya melebar hingga jari-jarinya 4 meter. Bentuk daunnya menyirip, majemuk menyirip dengan anak daun 5-9 dan berbentuk bulat telur dengan variasi tergantung umur, posisi pada pohon, dan ras lokal. Pertumbuhan rambutan dipengaruhi oleh ketersediaan air. Karena setelah masa berbuah selesai, pohon rambutan akan mengalami proses merona atau flushing dan menghasilkan cabang dan daun yang baru. Tahap ini akan sangat jelas teramati dengan warna pohon yang hijau muda karena didominasi oleh daun muda. Tanaman kedondong termasuk ke dalam famili Anacardiaceae dengan nama latin Spondias dogis. Tanaman ini biasanya tumbuh pada iklim tropis seperti Indonesia dan Malaysia. Tanaman kedondong dapat tumbuh hingga 40 meter. Tanaman kedondong memiliki perakaran tunggang, batang berkayu, dan berbentuk silindris. Daun kedondong berupa majemuk yang berbentuk oval. Bunga tanaman kedondong berwarna putih kekuningan. Buah kedondong berbentuk lonjong dan memiliki biji yang berbentuk bulat yang dikelilingi oleh serat kasar. Buah kedondong memiliki manfaat. Kandungan yang paling utama adalah gula dalam bentuk surosa yang bermanfaat dalam penambahan energi. Bercak daun muncul sebagai perubahan warna atau tekstur pada permukaan daun. Warna bercak daun umumnya berwarna coklat, hitam, atau keabuan dengan ukuran yang beraneka ragam, tergantung jenis penyakitnya. Bercak daun mengurangi kemampuan daun untuk menjalankan proses fotosintesis. Bercak daun pada pohon rambutan dapat disebabkan oleh organisme patogen.
jamur, bakteri, atau serangga. Pencegahan bercak daun dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, kelembapan pohon rambutan, dan pengobatan pengendalian menggunakan fungisida dan bakterisidia, serta pemangkasan area pohon yang terinfeksi. Nah, untuk penjelasan kali ini adalah penjelasan tentang gulma. Dalam hal ini benalu. Benalu adalah jenis parasit atau tumbuhan parasit yang tumbuh menempel pada inangnya. Dalam hal ini adalah pohon kedondong untuk mendapatkan nutrisi dan air. Benalu seringkali dianggap sebagai tumbuhan parasit karena mereka mengambil sebagian besar sumber dayanya dari inangnya. Benalu yang tumbuh pada pohon kedondong ini adalah jenis benalu Scurula lepidota. Ciri benalu ini adalah pada bagian muda ditutupi oleh rambut-rambut yang padat dan berwarna okre sampai coklat kemerahan. Daunnya berhadapan, lonjong, menyempit sampai bundar telur atau bundar telur terbalik. Pangkal daunnya membaji pendek sampai menjantung. Panjang tangkai daun 3-15 mm. Ujung tumpul sampai membundar. Pertulangan tidak nyata kecuali pada ibu tulang dan beberapa tulang lateral. Panjang tangkai daun 6-12 mm. Perbungaannya aksiler, tandan dengan 2-8 bunga. Bunganya biseksual, diklamid. Brakteanya berbentuk lonjong, tegak, dan mahkota bunga ramping. Ujungnya menggada dan runcing. Kepala sari melekat pada pangkal atau yang disebut dengan basifik. Kepala putiknya membintul. Buah menyerupai gada. Bagian ujung membulat, berbiji satu, dan ditutupi oleh lapisan lengket. Benalu tumbuh menempel pada batang atau cabang pohon kedondong dan menghasilkan struktur penyerapan nutrisi yang disebut haustorium yang meresap ke dalam jaringan inang untuk mendapatkan air dan mineral. Nah, dampaknya apa pada inangnya atau pada pohon kedondong? Benalu menjadi masalah bagi inang karena mereka mengurangi kemampuan pohon untuk menyerap nutrisi dan air dari tanah. Jika infeksinya terlalu berat, pohon kedondong bisa mengalami penurunan pertumbuhan, kelemahan, bahkan kemungkinan kematian jika infeksinya sangat parah. Lalu, bagaimana untuk pengendalian dan penanganannya? Nah, pengendalian benalu pada pohon kedondong bisa menjadi tugas yang sulit, terutama jika infeksi sudah terlalu parah. Beberapa metode pengendalian melibatkan pemangkasan atau penghapusan benalu secara fisik. Namun ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak inangnya. Penggunaan herbisida atau pestisida khusus juga bisa menjadi opsi pengendalian benalu. Tetapi hal ini harus dilakukan oleh ahli dan dengan hati-hati karena dapat merusak pohon inang. Benalu dapat berpotensi merugikan inangnya jika infeksinya parah dan tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemantauan rutin dan tindakan pencegahan adalah cara terbaik untuk mengurangi resiko infeksi benalu pada pohon kedondong atau tumbuhan lainnya. Itulah Presentasi Kelompok Kami Sekian, terima terima kasih. kasih.